syadid. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Sering doa mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi kita kali ini masih melanjutkan makna syahadatain, ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang kalimatullahi hiyal ulia. Ya. Hanya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Sementara kalimat-kalimat yang lain yang ghairullah dari selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah rendah. Ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa sesungguhnya kalimat yang tertinggi adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang tertinggi. Ya. Kita barangkali lihat materinya. Kalimatullah hiyal ulia, kalimat Allah yang tinggi. Tujuan bahasan kali ini adalah memahami bahwa dua kalimat syahadat adalah konsep si Allah yang wajib dijunjung tinggi. Ya. Artinya ini adalah fondasi kehidupan kita. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kedua, mengerti perbedaan konsepsi tauhid dengan konsepsi syirik baik dalam teori atau praktek. Ya. Artinya konsepsi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, konsepsi Rabbani, dan konsepsi yang diambil dari yang selain Allah, ghairullah, atau konsepsi syirik, ya. Baik dalam praktek maupun teori. Ketiga, menyadari bahwa jahiliyah itu lemah dan rendah. Ya. Jahiliyah lawan dari Islam itu lemah dan rendah. Sedangkan Islam dengan konsep syahadatain itu kuat, kokoh dan tinggi. Itulah tujuan pembahasan kita pagi ini, yaitu menegaskan kembali kalimat tauhid, kalimat syahadat, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita lihat materinya, judulnya adalah kalimatullah hiyal ulia, hanya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dalam kehidupan dunia ini ada konsep Islam dan konsep yang selain Islam. Ada Islam, ada ghairul Islam, ya. Selain Islam. Ya. Kita coba hadapkan, kita dampingkan kedua konsep ini, ya, dalam kehidupan kita, konsep Islam dan konsep yang selain Islam. Ya. Kita awal dari konsep Islam terlebih dahulu, ya. Kita lihat dalam beberapa ayatnya yang terkait dengan konsep, ya, Islam. Ya. Allah menegaskan dalam surat At-Tariq, surat 86 ayat 13, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang misahkan antara hak dan yang batil. Ya. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah untuk furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Yang hak adalah Islam, yang batil adalah selain konsep Islam. Ya. Ini harus dipahami oleh setiap kita bahwa sumbernya adalah Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian konsep yang selain Islam sumbernya apa? Kita lihat ya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Ya. Jadi perkataan jin ini, catatan kakinya, setan-setan jenis jin dan manusia berupaya menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi, ya, kepada Nabi SAW. Ya. Jika Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
Jadi narasinya indah gitu ya. Selain Islam ini perkataan-perkataannya indah untuk menipu kita. Terus sesungguhnya konsep-konsep yang kelihatannya indah ini, narasi-narasi yang kelihatan indah ini sesungguhnya jauh dari kebenaran, ya, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, barangkali kita harus memisahkan bagaimana konsep Islam sebagai sesuatu yang hak dan konsep al-batil. Ya. Dan Allah tegaskan juga dalam surat Al-Baqarah tentang konsep Islam ini, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang, tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu ikuti agama mereka. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho hingga kamu mengikuti agama mereka. Ya, maka mereka mengarahkan segala cara agar umat Islam ini menjadi pengikut-pengikutnya, baik menjadi pemeluk agamanya, ya kalau konsep Nasrani, atau paling tidak gaya berpikirnya, gaya hidupnya, ya perbuatannya mengikuti gaya-gaya mereka. Maka menegaskan, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu ikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kami. Jadi ini penegasan Allah. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hak, petunjuk yang benar, itulah Islam. Dan sesungguhnya jika kami ikuti kemauan mereka, ada kemauan Yahudi dan Nasrani, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak jadi pelindung dan menolong. Kalau kita ikuti kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dan pengikut-pengikut mereka, padahal kita sudah tahu bahwa mereka tidak pernah ridho sampai kita ikuti mereka, ya, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, jadi kalau kita sudah salah menempatkan wala, salah menempatkan loyalitas, ya, yang harusnya kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman, kemudian walanya diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, maka sungguhnya Allah berlepas diri. Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya. Ini penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat bahwa al-Islam dasarnya adalah kalimat asyhadatain, ya, dua kalimat syahadat, ya, yang merupakan landasan bangunan Islam, ya, pondasinya adalah kalimat syahadat, ya. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Ya. La ilaha illallah. Ia menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ini penegasan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalimat syahadat, kalimat tauhid adalah landasan, ya, dari nilai-nilai Islam yang akan dibangun, ya. Ketika dasarnya adalah kalimat tauhid, maka insya Allah bangunannya akan kuat dan kokoh. Ya. Sebenarnya ketika yang menjadi pemikirannya dasarnya adalah afkarul jahiliyah, ya, dalam konsepsi yang selain Islam, landasannya kalau di sini syahadatain, di sini adalah al-afkar jahiliyah, pemikiran jahiliyah, pemikiran yang selain Islam, ya. Dasarnya adalah pemikiran yang selain Islam. Dan pemikiran jahiliyah ini sungguhnya dasarnya adalah zon saja, prasangka mereka. Teorinya berawal dari zon, dari prasangka, bahasa kerennya asumsi, ya, dan segala macamnya. Allah menegaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, zon, ya. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Jadi dasar menilai kebenaran adalah dari persangkaan, zon. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit berguna untuk mencapai
al-haq, kebenaran. Ya. Jadi tidak akan mungkin kebenaran itu berawal dari persangkaan, zon. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam dasarnya adalah syahadat, kalimat syahadat, ya syahadatain, dua kalimat syahadat. Sementara ghairul Islam, selain Islam, landasannya adalah afkar jahiliyah, pemikiran jahiliyah yang sungguhnya berangkat dari zon mereka saja. Ya. Kita lihat dalam surat yang lain, surat An-Najm ayat 23. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak kamu mengadakan-adakannya. Ya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Ya. Mereka menyembah berhala-berhala itu ya dengan diberikan nama-nama Lata, Manata, Uzza, ya, yang sungguhnya itu pemberian nenek moyang mereka. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan. Dasarnya adalah prasangka, zon, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Jadi sungguhnya berangkatnya dari hawa nafsu mereka untuk mencari keuntungan dunia, dan sesungguhnya telah datang petunjuk pada mereka dari Tuhan mereka. Artinya sesungguhnya Islam ini telah memberikan sebuah petunjuk ya. Semestinya ketika Islam datang kepada mereka harus siap diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat yang berikutnya kita lihat kalimat syahadatain adalah kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah yang tinggi. Ya. Karena landasannya adalah kalimat syahadat, maka sungguhnya kalimatullahi hiyal ulya. Ya. Kalimatullah al-ulya, kalimat Allah yang tinggi. Sementara kalimatul ladzina kafaru sufla, kalimat kekafiran adalah kalimat yang rendah, kalimatul ladzina kafaru as-sufla, rendah. Ya. Kita lihat dalam surat 9:40, ini termasuk dua-duanya. Ini asbabul nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Sur, ya, dalam perjalanan hijrahnya mereka bersembunyi di Gua Sur. Semua orang-orang kafir mencari-cari mereka, bahkan sudah sampai di mulut gua. Ya. 3 hari 3 malam Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Ya. Dan selama itu pula orang-orang kafir Quraisy sudah sampai di mulut gua. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan seandainya mereka melihat kakinya saja, mereka akan melihat kita. Ada kata rasa takutnya muncul dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Ayatnya surat At-Taubah ayat 40, illa tansuru faqad nasarahullahu alladzi illa tansuru faqad nasarahullahu id akhrajahu alladzina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, ya, artinya mereka ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah dan berhasil melewati kepungan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu. Sedang dia salah seorang dari yang 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ya, artinya yang dalam gua ada 2 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Ya. Ketika keduanya berada dalam gua, waktu dia berkata kepada temannya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya rasa takut yang muncul dari Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian ditenangkan Rasulullah dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Ya, jadi luar biasa bagaimana Allah turunkan pada saat itu
laba-laba bersarang di mulut gua itu, kemudian burung juga bersarang di mulut gua itu, sehingga tidak mungkin orang yang melihatnya mengatakan tidak mungkin ada orang masuk ketika dalam mulut gua itu ada sarang burung dan sarang laba-laba. Ya. Artinya ini bagian dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentara Allah yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah. Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah. Kalimatul nakafaru sufla. Ya. Kalimat orang-orang kafir itulah yang rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini ada keyakinan dalam diri kita bahwa kalau kita berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kita memperjuangkan kalimatullah hiyal ulya, kalimatullah yang tinggi. Ya. Sementara kalimat orang-orang kafir adalah kalimat yang rendah. Ya. Ayatnya, utama dia ayat 940 ini sudah menggambarkan dua-duanya. Sekali kalimatullah hiyal ulya, kalimatul nakafarus sufla, kalimatul ladzina kafarus sufla. Kalimat Allah yang tinggi dan kalimat kekafiran itulah yang rendah. Artinya kalimat-kalimat yang berasal dari ghair Islam, selain Islam, itulah yang rendah. Ini harus menjadi akidah kita, ya, tauhid kita. Ya. Allah menegaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 111, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, la mubaddila li kalimatillah di kalimatih wa huwa as-sami'ul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang merubah kalimat-kalimatnya. Ini juga penegasan bahwa Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. Ya, karena ada orang-orang yang menjaga Al-Quran ini. Ada hafiz-hafiz Quran yang selalu menjaga Quran ini. Ya. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, jadi ini penegasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran yang merupakan kalimatullah yang tinggi ini tidak akan pernah bisa dipalsukan, ya, karena Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surat Al-Hijr. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami lah yang akan menjaganya. Ya. Jadi kalimatullah al-ulya adalah kalimat tauhid. Ya. Sementara kalimat kekafiran yang rendah itu adalah kalimat syirik. Ya. Kalimat syirik. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, ikhwanan. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, setelah Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Jadi kalimat tauhid, pegang kalimat tauhid, berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, inilah kalimat tauhid, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Artinya disinilah perintah untuk mewujudkan wahdatul ummah, persatuan umat. Ya. Dan jangan kita bercerai-berai hanya kalau masalah-masalah khilafiyah, misalnya masalah kunut dan tidak kunut, masalah bismillah dijaharkan dan tidak dijaharkan, itu adalah sudah selesai. Gitu. Masuk perbedaan hal-hal yang sifatnya demikian. Ya. Dan ingatlah dulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, dua suku yang saling bermusuhan, suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Mereka berperang tiap tahun, tiap waktu. Ya. Mereka selalu berseteru. Dan kemudian Allah dengan masuk Islamnya mereka semuanya ke dalam agama Islam ini, Allah mempersatukan hatimu. Ya. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, ya karena tadi sifat-sifat kejahiliannya tadi ya, saling berperang tadi.
Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada agar kamu dapat petunjuk. Ya. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat pemersatu, kalimat persatuan. Ya. Sementara kalimat syirik, ya, ini adalah landasan daripada kalimat orang-orang kafir. Ya. Landasannya kalimat syirik. Ya, apa namanya ya? Dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimat sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai orang ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan suatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ajakan pada kitab, mereka berpikir bahwa ya kalimat sungguhnya yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang menjadikan sebagian lain sebagai Tuhannya, ya. Tidak ada yang menjadikan Nabi sebagai Tuhannya. Itu adalah sebuah kalimat syirik, ya. Jika mereka paling, katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya. Makanya kita kembalikan kepada orang-orang ahli kitab itu, kalau mereka mau menerima tauhid, menerima Allah sebagai Tuhannya, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi bukan Tuhan, gitu ya, yang sering ditanyakan oleh kristolog dari India itu, Dr. Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menegaskan tentang penegasan ini, ya, prinsip kalimatus sawa, yaitu la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalimat syirik, ya, adalah kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Ketika sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sungguh telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat taqwa. Sementara kalimat syirik adalah hamiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah, ya, yang sesungguhnya melandasinya adalah semangat jahiliyah, ya, selain Islam, ya. Artinya kalimat-kalimat yang mengada kepada selain Islam. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fi abada la masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumal ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Ini maksudnya masjid dirar, ya. Masjid yang dibangun orang-orang munafik, ya. Maka Rasulullah Allah menegaskan, janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya, masjid dirar, ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah patut kamu salat bersama di dalamnya. Di dalamnya masjid ada orang-orang yang bersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Orang-orang Masjid Kuba ini orang-orang yang biasa membersihkan dirinya, ya. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, jangan sampai kita terpedaya untuk sholat di masjid dirar, ya, masjid-masjid orang-orang munafik, ya, yang dibangun atas dasar kemunafikan, ya. Jadi yang dibangun dasar takwa itu adalah Masjid Kuba. Masjid yang dimana ada takwa itu adalah masjid yang sesungguhnya lebih layak kita salat dalamnya dibandingkan dengan masjid yang lain, walaupun menarik hatimu, ya. Allah juga menegaskan walladzina jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang kebenaran Muhammad
dan benarkannya mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sementara semangat jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, kita lihat ayatnya dalam surat Al-Fat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kana haqqu biha wa ahlaha. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan, ya, jadi yaitu hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, semangat jahiliyah. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa, ya, kalimat-kalimat yang tauhid yang berisi ajakan kemurnian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya. Dia adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi orang-orang kafir itu mengajak kepada kesombongan jahiliyah, semangat jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Sementara ya Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalimat takwa, kalimat tauhid. Ya. Ini yang barangkali bedakan antara Islam dan selain Islam. Selain Islam selalu mengajak kepada hamiyatul jahiliyah, kepada semangat kejahiliahan. Ya. Maka kalimat taqwa adalah kalimat thayyibah. Sementara kalimat jahiliyah atau hamiyatul jahiliyah adalah kalimat yang buruk. Ini kalimat yang baik, ini kalimat yang buruk. Allah buat perumpamaan dalam surat 14 ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulahin bi'idni rabbiha. Kita akan perhatikan bagaimana Allah buat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, kalimat thayyibah, kalimat taqwa itu seperti kalimat seperti sajarah thayyibah, pohon yang baik. Cirinya akarnya teguh. Ya, ciri pertamanya akarnya teguh, ya, dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, 25-nya, dan dia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Jadi ciri pohon yang baik ada 3. Akarnya menghunjam ke dalam bumi, kemudian batangnya menjulang ke langit, batang dan cabang menjulang ke langit, dan dia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ya. Itulah sajarah thayyibah, pohon yang baik. Itulah perumpamaan dari kalimah thayyibah, pohon yang baik. Sementara kalimat jahiliyah, hamiyatul jahiliyah adalah kalimatul khabithah, seperti pohon yang buruk. Ya. Masih lanjut ayat surat Ibrahim ayat 26-nya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tuthal min fawqil arda ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat pula tegak sedikit pun. Ya. Jadi kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk ini, yang cirinya cuma satu, akarnya sudah tercerabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Ya. Jadi kalimat jahiliyah, kalimat ibarat kalimat khabithah, ya, seperti pohon yang buruk tadi, ya. Seperti pohon yang buruk tadi yang digambarkan, seperti pohon yang akarnya telah tercerabut. Ya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 24, wa minan nasi yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang mengucapkan tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksinya kepada Allah atas menarik isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ya. Jadi kadang-kadang narasinya, ya, sangat menarik, begitu ya, bahwa kalimat jahiliyah ini narasinya sangat menarik, disusun dengan yang sangat indah sehingga menarik hatimu.
Maka Allah menegaskan, ya, padahal ialah penantang yang paling keras. Ya, hati-hati dengan sihir-sihir jahiliyah ini. Ya. Maka sesungguhnya kalimat al-Islam, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, ya, cirinya adalah sabitah, ya, kokoh, teguh. Sementara kalimat jahiliyah, ya, yang selain Islam, ghairu sabitah, rapuh, tidak teguh. Ya. Kita lihat dalam surat misalnya surat Ibrahim, ya. Maaf, ini ayatnya bisa diklik lihat di kisi-kisi materinya, ya, misalnya. Ya, ketika bicara tentang karakter pohon yang buruk, ya. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تصعد من فوق الأرض ما لها من قرار. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ya. Jadi kalimat jahiliyah sesungguhnya adalah kalimat yang sesungguhnya digambarkan tidak tegak sedikit pun. Sementara kalimat tauhid adalah kalimat yang kuat, ya. Ini surat Al-Maidah ayat 3, tapi bagian yang kita ambil bagian yang di tengah akhir, ya. Ada ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Artinya selesai. Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, pada hari telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Ya, ini penegasan bahwa Islam itu sudah kokoh, ya, sudah kuat, ya, karena telah dibangun, ya. Masih menegaskan dengan surat Mujadilah ayat 21, kataballahu la'aghlibanna anna wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang, ya. Allah dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ya. Jadi kalau kita berpegang pada kalimat tauhid, sesungguhnya kita ini pasti menang, ya. Sebenarnya kalimat jahiliyah itu pasti ada lemah dan pasti akan kalah. Sifatnya adalah lemah, ya. Surat Al-Ankabut ayat 41, ya, penegasan tentang lemahnya ini, ya. Surat Al-Ankabut ayat 41, masal ladina takhadhu min dunillahi awliya kamathal ankabut takhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba, ya, yang membuat rumah, ya. Rumah laba-laba itu kan sangat rapuh, ya. Makanya ketika orang-orang kafir yang mereka menjadikan pelindung-pelindungnya adalah selain Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ya. Padahal rumah laba-laba ini adalah sangat lemah, ya, kecuali ya. Jadi itulah perumpamaan yang digambarkan ketika mengambil kalimat jahiliyah, kalimat selain Islam dalam kehidupannya, cirinya adalah dhaifah, lemah. Sementara kalimat Islam, kalimat tauhid adalah kuat, qawi, ya. Qawiyah, ya. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 137, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, ya. Jadi kita lihatlah bagaimana akibat kaum Nuh, mereka menolak beriman kepada Nabi Nuh, ya, beriman kepada Allah dan nabinya,
maka kemudian Allah tenggelamkan mereka dengan sebuah azab yang sangat dahsyat, ya, dengan bencana banjir yang sangat dahsyat. Ya, kaum Nabi Lut ya yang ditimpakan ya karena mereka menolak kenabian Nabi Lut dan mereka masih melakukan dosa-dosa besar berupa menyukai orang sejenis gitu ya, lesbi, kemudian dan segala macamnya ya, LGBT lah ya, LGBT ya. Maka kemudian Allah ya timpakan azab kepada mereka. Itulah kesudahan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka sebenarnya kuncinya adalah kita berada di jalan Islam. Jalan Islam. Allah menegaskan As-Saffat 102, innahum lahumul muntasirun. Itu sebenarnya mereka itulah yang pasti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berada di jalan ini, insya Allah ujungnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qawiyah, kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sebuah materi yang singkat barangkali mengajak kepada kita untuk meyakini ya, sesungguhnya ketika kita berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami kalimat syahadat kita itu adalah kalimat Allah yang tinggi. Sebaliknya ketika kita menolak itu semuanya dan kita memilih kalimat orang-orang kafir, maksudnya itu adalah kalimat yang rendah dan lemah gitu ya. Maka yakinlah sesungguhnya dalam kehidupan kita ini yang akan mengantarkan kita kepada as-sa'adah fi dunya wa sa'adah fil akhirah adalah kalimat tauhid ya, bukan kalimat syirik. Lawan dari kalimat itu adalah kalimat syirik. Ya. Hati-hati, syirik ini sangat tipis. Ya, kata seorang sahabat membuat perumpamaan syirik itu seperti batu melihat jejak semut hitam di atas batu hitam pada malam hari yang gelap gulita. Ya, jejak semut di tempat yang terang saja kita nggak bisa melihatnya, bagi melihat jejak semut hitam di batu hitam pada malam hari yang gelap. Artinya perubahan antara syirik dan ikhlas, antara syirik dan tauhid itu sangat tipis sekali. Ya, kadang-kadang kita berangkatnya adalah ikhlas karena Allah, karena pujian berubah niatnya misalnya. Nah, sekali lagi menjaga keikhlasan, menjaga tauhid itulah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Ya, kalau kita ingin senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jaga tauhid kita, jaga keikhlasan kita, mudah-mudahan tidak masuk dalam hati kita kalimat-kalimat syirik yang akan mengantar kita kepada kemusyrikan. Nauzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon atas segala kurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.